Pernahkah kamu membayangkan, awal mula terbentuknya negara Indonesia bisa ditelusuri dari sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia, baik pada masa kerajaan-kerajaan kuno, penjajahan, hingga proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Dahulu ada kerajaan yang begitu besar hingga hampir menguasai seluruh Nusantara, dengan kekayaan yang melimpah dan pengaruh yang luar biasa. Kerajaan itu adalah Majapahit, salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada di Asia Tenggara. Tapi, apakah kamu tahu kenapa kerajaan yang begitu kuat bisa jatuh? Yuk, simak perjalanan epik kerajaan Majapahit, dari puncak kejayaannya hingga kejatuhannya yang penuh misteri. Mari kita mulai dengan perjalanan epik kerajaan Majapahit, yang dimulai dengan sebuah kisah penuh intrik dan keberanian. Semua berawal pada akhir abad ke-13, ketika kerajaan Singhasari, yang sebelumnya menjadi kekuatan besar di Jawa Timur, hancur akibat serangan Mongol yang datang dari negeri jauh di utara. Singhasari sendiri, yang diperintah oleh Raja Kertanegara, sudah terkenal dengan kejayaannya. Namun, meskipun kuat, kerajaan ini tak mampu bertahan ketika pasukan Mongol datang. Kertanegara yang ambisius berusaha menaklukkan negara-negara di sekitarannya, namun itu justru membawa malapetaka. Pada tahun 1292, Kertanegara dibunuh dalam sebuah pemberontakan yang dilakukan oleh rakannya sendiri, Jayakatwang, yang kemudian mengambil alih Singhasari. Namun, Jayakatwang tidak bertahan lama. Pasukan Mongol yang sebelumnya datang untuk menuntut balas karena kegagalan Kertanegara mengirimkan upeti, tetap datang ke Jawa dengan kekuatan besar. Dalam situasi yang kacau balau, Raden Wijaya, seorang bangsawan Singhasari, melihat celah besar untuk merebut peluang. Raden Wijaya adalah menantu Kertanegara yang sebelumnya bekerja sebagai pejabat tinggi di kerajaan tersebut. Dia tahu betul seluk-beluk politik dan juga bagaimana melawan pasukan Mongol. Tapi, Raden Wijaya juga tahu bahwa kekuatan Mongol sangat besar dan tidak bisa dianggap remeh. Jadi, alih-alih langsung melawan, dia memilih untuk mengatur strategi dengan sangat hati-hati. Dengan kecerdikan dan strategi diplomatik, Raden Wijaya memutuskan untuk berpihak pada pasukan Mongol. Namun, begitu pasukan Mongol mengalahkan Jayakatwang dan menguasai wilayah Singhasari, Raden Wijaya mengkhianati mereka. Dia menggunakan pasukan Mongol untuk membantunya merebut kembali Singhasari dari tangan Jayakatwang. Namun begitu tugas itu selesai, Raden Wijaya memutuskan untuk mengusir pasukan Mongol keluar dari Jawa. Dia mengalahkan mereka dalam sebuah pertempuran di tempat yang kini dikenal dengan nama Pertempuran Bubat. Pasukan Mongol, meskipun memiliki kekuatan besar, tak mampu melawan taktik licik dan keberanian Raden Wijaya. Dengan kemenangan ini, Raden Wijaya berhasil mendirikan kerajaan baru yang dikenal dengan nama Majapahit pada tahun 1293. Nama Majapahit sendiri konon berasal dari kata maja, yang berarti buah maja, yang memiliki rasa pahit. Raden Wijaya memberi nama ini sebagai simbol bahwa kerajaan baru yang ia bangun ini berasal dari kisah yang pahit dan penuh perjuangan. Majapahit sendiri tidak langsung jadi kerajaan besar begitu saja. Seperti banyak kerajaan lainnya, ia harus menghadapi berbagai tantangan, baik dari luar maupun dalam. Kerajaan ini mulai memperkuat posisinya dengan merekrut berbagai tokoh penting, termasuk para bangsawan dari luar Jawa. Salah satu yang paling berperan adalah Gajah Mada, yang kelak menjadi Mahapati, Perdana Menteri, yang sangat terkenal di masa pemerintahan Hayam Wuruk. Tapi, meskipun awalnya dibangun di atas landasan yang penuh konflik, Majapahit memiliki potensi besar untuk berkembang. Pada masa pemerintahan Raden Wijaya, kerajaan ini mulai memperluas wilayahnya. Tak lama setelah pendiriannya, Majapahit berhasil menguasai seluruh Jawa Timur dan beberapa wilayah di sekitarannya. Raden Wijaya membangun kerajaan ini dengan dasar yang sangat solid, yang kelak akan membuat Majapahit menjadi salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada di Asia Tenggara. Jadi, bisa dibilang bahwa pendirian Majapahit ini bukanlah hasil dari keberuntungan semata, melainkan buah dari kecerdikan, keberanian, dan taktik politik yang luar biasa. Dari sebuah kerajaan yang nyaris hancur, Majapahit tumbuh menjadi kekuatan besar yang akan terus mengukir sejarah di Nusantara. Setelah pendirian Majapahit yang penuh intrik dan pertempuran, kerajaan ini memasuki masa yang benar-benar mengesankan di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk. Hayam Wuruk naik tahta pada tahun 1350, menggantikan ayahnya, Raden Wijaya. Jika kita bicara tentang puncak kejayaan Majapahit, masa pemerintahan Hayam Wuruk adalah era yang paling cemerlang dan bersejarah. Tapi,
Tahukah kamu bahwa di balik kejayaan itu, ada sosok yang luar biasa yang turut membangun kejayaan Majapahit, yaitu Gajah Mada, Mahapatih yang terkenal. Hayam Wuruk, yang juga dikenal dengan nama Sri Raja Sanagara, adalah sosok raja yang sangat bijaksana dan cerdas. Dalam kepemimpinannya, Majapahit tidak hanya mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam hal politik, tetapi juga dalam kebudayaan, ekonomi, dan militer. Keberhasilan Hayam Wuruk juga didorong oleh kemampuannya dalam memilih orang-orang yang tepat untuk membantu pemerintahannya. Salah satunya adalah Gajah Mada, yang pada masa itu menjabat sebagai Mahapatih, Perdana Menteri. Gajah Mada menjadi tangan kanan Hayam Wuruk dalam menjalankan roda pemerintahan dan menyatukan seluruh wilayah yang ada di Nusantara. Di bawah pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit menjadi kerajaan yang sangat dominan, bahkan pengaruhnya bisa dirasakan hingga luar Jawa. Dalam bidang politik, Majapahit berhasil menguasai hampir seluruh Nusantara, dari Sumatera, Bali, Kalimantan, hingga bagian semenanjung Malaya. Tak hanya itu, mereka juga membangun hubungan diplomatik yang kuat dengan negara-negara tetangga, seperti Cina dan India. Mereka sangat aktif dalam jalur perdagangan internasional, sehingga Majapahit menjadi salah satu pusat perdagangan utama di Asia Tenggara pada masa itu. Selain politik, ekonomi Majapahit juga berkembang pesat. Pelabuhan-pelabuhan utama di Majapahit, seperti Trowulan, ibu kota kerajaan, dan Surabaya, menjadi pusat perdagangan yang ramai. Pedagang dari berbagai negara datang untuk bertransaksi barang, mulai dari rempah-rempah, kain, logam, hingga barang-barang mewah. Majapahit memiliki kekayaan yang luar biasa karena posisinya yang strategis sebagai jalur utama perdagangan antara timur dan barat. Keberhasilan ekonomi ini juga didukung oleh sistem agraria yang berkembang pesat, dengan hasil pertanian seperti padi, gula, dan rempah-rempah yang melimpah. Namun, yang tak kalah penting adalah budaya dan seni yang berkembang di masa pemerintahan Hayam Wuruk. Majapahit menjadi pusat peradaban yang sangat kaya akan seni, sastra, dan arsitektur. Candi-candi megah seperti Candi Penataran, Candi Jawi, dan Candi Panataran dibangun untuk menghormati para dewa dan menunjukkan kemegahan kerajaan. Selain itu, pada masa ini juga banyak lahir karya-karya sastra penting, seperti Negara Kertagama, sebuah epos yang ditulis oleh Prapanca. Karya ini mencatat sejarah Majapahit secara detail dan juga menggambarkan kejayaan serta kekuatan kerajaan Majapahit pada masa itu. Puncak kejayaan Majapahit bukan hanya terletak pada kejayaan militer atau ekonomi, tetapi juga pada pencapaian-pencapaian yang menonjol dalam aspek peradaban. Hayam Wuruk dan Gajah Mada berhasil menciptakan sebuah kerajaan yang hampir tanpa tandingannya di Asia Tenggara. Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada, yang menyatakan bahwa dia akan menyatukan seluruh Nusantara di bawah bendera Majapahit, mulai menunjukkan hasilnya. Wilayah kerajaan Majapahit menjadi begitu luas dan kaya, menjadikannya sebagai salah satu kekuatan besar yang ditakuti oleh kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Namun, meskipun Majapahit berada di puncak kejayaannya, masa kejayaan ini tidak berlangsung lama. Runtuhnya Majapahit dimulai setelah masa Hayam Wuruk berakhir. Namun, itu adalah cerita lain. Yang jelas, masa pemerintahan Hayam Wuruk adalah masa yang penuh prestasi dan menjadi simbol kejayaan Majapahit yang masih dikenang hingga saat ini. Jadi, bisa dibilang kalau era Hayam Wuruk adalah masa yang membuat Majapahit menjadi legenda. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan ini meraih puncak kejayaan yang tidak hanya dilihat dari seberapa luas wilayahnya, tetapi juga dari bagaimana kerajaan ini bisa menguasai berbagai bidang, politik, ekonomi, dan budaya, yang membentuk fondasi kuat untuk sejarah Nusantara selanjutnya. Siapa sih yang gak kenal dengan nama Gajah Mada? Kalau kamu suka sejarah Nusantara, nama ini pasti gak asing. Gajah Mada adalah salah satu tokoh paling legendaris dalam sejarah Indonesia, terutama di era Majapahit. Gajah Mada bukan hanya sekadar pejabat kerajaan biasa. Dia adalah Mahapatih atau Perdana Menteri Majapahit yang sangat berpengaruh. Tentu saja, keberhasilannya bukan hanya karena posisi yang dia duduki, tapi juga karena visi besar yang dia miliki untuk Majapahit. Nah, di balik semua prestasi itu, ada satu momen penting yang gak bisa dilewatkan, yaitu Sumpah Palapa. Siapa sebenarnya Gajah Mada? Gajah Mada bukan berasal dari keluarga bangsawan. Dia lahir sebagai anak biasa. Bahkan banyak yang mengatakan dia adalah orang yang berasal dari luar Jawa. Namun, dia memiliki kecerdasan dan kemampuan luar biasa yang membuatnya diperhitungkan. Gajah Mada memulai karirnya sebagai seorang patih atau pejabat tinggi di kerajaan Majapahit.
Meskipun bukan keturunan kerajaan, dia mampu naik ke posisi tertinggi berkat kepemimpinannya yang brilian dan juga keberaniannya. Nama, Gajah Mada, sendiri konon berasal dari sebuah cerita yang mengatakan bahwa Gajah Mada memiliki tubuh yang besar dan kuat, mirip dengan gajah. Tapi yang lebih penting dari sekadar fisiknya adalah kebijaksanaan dan ketegasannya dalam memimpin. Di bawah kepemimpinannya, Majapahit semakin kokoh dan berkembang pesat. Meskipun bukan keturunan kerajaan, dia mampu naik ke posisi tertinggi berkat kepemimpinannya yang brilian dan juga keberaniannya. Nama, Gajah Mada, sendiri konon berasal dari sebuah cerita yang mengatakan bahwa Gajah Mada memiliki tubuh yang besar dan kuat, mirip dengan gajah. Tapi yang lebih penting dari sekadar fisiknya adalah kebijaksanaan dan ketegasannya dalam memimpin. Di bawah kepemimpinannya, Majapahit semakin kokoh dan berkembang pesat. Sumpah Palapa, janji Gajah Mada untuk Majapahit. Nah, kalau kita bicara soal Gajah Mada, kita nggak bisa lepas dari yang namanya Sumpah Palapa. Sumpah ini adalah pernyataan legendaris yang diucapkan oleh Gajah Mada pada tahun 1334, yang kemudian menjadi simbol tekad besar untuk mengangkat kejayaan Majapahit. Dalam sumpahnya, Gajah Mada berjanji untuk tidak menikmati palapa, makanan atau kesenangan, sebelum seluruh Nusantara berhasil disatukan di bawah kekuasaan Majapahit. Pernyataan ini bukan cuma omong kosong loh. Gajah Mada benar-benar menjadikan sumpahnya sebagai prinsip hidup. Dia bertekad untuk menjadikan Majapahit sebagai kekuatan terbesar di Asia Tenggara, dan untuk mewujudkannya, dia harus menyatukan berbagai kerajaan dan wilayah di Nusantara. Sumpah Palapa bukan hanya sekadar kata-kata kosong, tapi juga sebuah misi besar yang harus diwujudkan. Gajah Mada memimpin berbagai ekspedisi militer untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya. Dan hebatnya, sebagian besar misinya berhasil. Di bawah kepemimpinan Gajah Mada, Majapahit berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar Jawa, seperti Bali, Sumatera, dan sebagian besar Semenanjung Malaya. Bahkan, Gajah Mada juga berhasil menguasai wilayah-wilayah di luar Nusantara, seperti Maluku yang terkenal dengan rempah-rempahnya yang sangat berharga. Salah satu keberhasilan besar yang dicatat dalam sejarah adalah penaklukan Bali dan Sunda. Gajah Mada menggunakan diplomasi dan kekuatan militer secara bersamaan untuk memastikan kerajaan-kerajaan ini tunduk di bawah Majapahit. Bahkan, untuk wilayah Sumatera dan Semenanjung Malaya, Gajah Mada berhasil membawa kerajaan-kerajaan yang tadinya merdeka di bawah pengaruh Majapahit, baik melalui perjanjian atau penaklukan langsung. Gajah Mada dikenal sebagai sosok yang sangat tegas, tetapi juga sangat bijaksana. Meski terkenal dengan keganasan pasukannya, dia juga seorang diplomat ulung yang tahu kapan harus bernegosiasi dan kapan harus bertindak tegas. Namun, yang paling menarik adalah keberaniannya dalam menghadapi tantangan besar demi mewujudkan visinya. Sumpah Palapa yang dia ucapkan bukan hanya janji kosong, tapi sebuah prinsip hidup yang mendasari semua tindakan dan keputusan yang diambilnya. Kepemimpinan Gajah Mada juga tidak lepas dari kebijakan-kebijakan yang bijaksana, seperti pendirian jaringan perdagangan yang memperkuat posisi Majapahit dalam perekonomian dunia, serta memajukan seni dan budaya yang akhirnya menjadi kekuatan penting dalam memperkuat identitas kerajaan. Meskipun Majapahit akhirnya mengalami kemunduran dan jatuh pada abad ke-15, warisan Gajah Mada tetap abadi dalam ingatan kita. Dia tidak hanya berhasil menyatukan Nusantara di bawah satu bendera, tetapi juga meninggalkan jejak dalam hal pengelolaan pemerintahan, tata negara, serta pertahanan militer yang sangat maju pada masanya. Nama Gajah Mada tetap menjadi simbol kekuatan dan semangat perjuangan dalam menghadapi segala rintangan. Bahkan, di Indonesia modern, Gajah Mada dihormati sebagai salah satu pahlawan besar yang kontribusinya terhadap sejarah Nusantara tidak bisa diabaikan begitu saja. Jadi, melalui Sumpah Palapa, Gajah Mada tidak hanya menunjukkan tekadnya untuk membangun Majapahit, tetapi juga menginspirasi kita tentang pentingnya memiliki visi besar dan tidak menyerah hingga visi itu tercapai. Sosoknya menjadi pelajaran penting bahwa untuk mencapai tujuan besar, kita harus memiliki keteguhan hati dan keberanian untuk melawan segala tantangan yang ada. Keruntuhan secara perlahan, perang internal dan ambisi kekuasaan. Meskipun Majapahit mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk dan Gajah Mada, kerajaan ini tidak bisa selamanya bertahan di puncak. Seiring berjalannya waktu, kemunduran Majapahit mulai terlihat, dan keruntuhan kerajaan ini dimulai perlahan, terutama setelah era kejayaan tersebut. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran ini,
Salah satunya adalah perang internal dan perebutan kekuasaan di kalangan elit kerajaan. Setelah Hayam Wuruk, pergantian raja yang tidak stabil. Setelah kematian Hayam Wuruk pada tahun 1389, Majapahit mulai kehilangan arah. Hayam Wuruk memang dikenal sebagai raja yang bijaksana, tetapi setelah ia meninggal, tidak ada penerus yang cukup kuat untuk memimpin kerajaan sebesar Majapahit. Banyak raja yang naik tahta setelahnya, namun kebanyakan dari mereka tidak mampu mempertahankan kejayaan kerajaan seperti yang dilakukan oleh pendahulunya. Salah satu raja yang memimpin setelah Hayam Wuruk adalah Raja Sanagara, yang juga dikenal sebagai Bre Wirabhumi. Sayangnya, masa pemerintahannya penuh dengan konflik internal. Pada saat yang sama, ada juga persaingan sengit di kalangan anggota keluarga kerajaan, terutama antara anak-anak dari Hayam Wuruk yang berusaha merebut kekuasaan satu sama lain. Ketidakstabilan ini memunculkan ketegangan yang mengarah pada ketidakpercayaan di kalangan para bangsawan dan pejabat kerajaan. Perebutan kekuasaan di keluarga kerajaan. Setelah Hayam Wuruk meninggal, perebutan kekuasaan mulai terjadi di tubuh kerajaan Majapahit. Salah satu konflik terbesar adalah persaingan antara keluarga kerajaan untuk merebut posisi kekuasaan. Anak Hayam Wuruk yang bernama Sri Wikramawardhana berusaha merebut tahta, namun tidak bisa langsung mengalahkan lawannya yang cukup kuat, terutama saudaranya sendiri, Bre Wirabhumi, yang juga memiliki klaim atas tahta. Ambisi dan ketidakcocokan di antara para pewaris tahta ini semakin memperburuk keadaan. Tanpa adanya pemimpin yang kuat dan bijaksana seperti Hayam Wuruk atau Gajah Mada, Majapahit mulai dipenuhi oleh konflik internal yang melemahkan struktur kerajaan. Ketegangan ini akhirnya memunculkan pemberontakan dan kudeta yang semakin mengganggu kestabilan politik Majapahit. Kehadiran kerajaan baru, Demak dan peralihan ke Islam. Selain masalah internal, kemunduran Majapahit juga dipicu oleh kemunculan kerajaan baru yang lebih dinamis dan siap mengambil alih kekuasaan. Salah satunya adalah Kerajaan Demak yang muncul sebagai kekuatan baru di Jawa. Demak didirikan pada awal abad ke-15 oleh Raden Patah, yang awalnya merupakan keturunan Majapahit namun memilih untuk mengadopsi Islam sebagai agama kerajaan. Demak yang beragama Islam mulai memperluas pengaruhnya di Jawa, sementara Majapahit yang masih tetap menganut agama Hindu-Buddha semakin terpojok. Perbedaan agama ini menjadi salah satu faktor yang memperburuk keadaan, karena banyak orang mulai beralih ke agama Islam yang lebih menarik bagi mereka secara sosial dan politik. Pada akhirnya, serangan Kerajaan Demak pada abad ke-16 menjadi titik kritis bagi Majapahit. Kerajaan Demak yang semakin kuat akhirnya berhasil menumbangkan Majapahit. Salah satu pertempuran besar yang terjadi adalah Perang Bubat pada tahun 1357 yang memperburuk citra Majapahit di mata masyarakat. Bahkan, ada yang berpendapat bahwa pertempuran tersebut mempercepat kemunduran kerajaan, meskipun Majapahit tetap ada untuk beberapa waktu setelahnya. Faktor eksternal, pengaruh Islam dan perubahan ekonomi global. Selain faktor internal yang menggerogoti kerajaan dari dalam, ada juga faktor eksternal yang turut mempengaruhi keruntuhan Majapahit. Seiring berkembangnya perdagangan rempah-rempah di Asia, jalur perdagangan dunia pun mulai berubah. Banyak pedagang Islam dari Timur Tengah yang datang ke Nusantara membawa pengaruh besar bagi perekonomian dan politik kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Dengan mulai munculnya kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak, Banten, dan Aceh, Majapahit yang masih berpegang pada agama Hindu-Buddha semakin terpinggirkan. Selain itu, Majapahit mulai kehilangan kekuatan militernya. Dengan banyaknya wilayah yang tidak lagi berada di bawah kendali Majapahit dan adanya perpecahan dalam internal kerajaan, pasukan Majapahit tidak lagi sekuat dulu. Hal ini semakin memperburuk keadaan, karena kerajaan tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan wilayahnya dari serangan kerajaan lain yang semakin berkembang. Runtuhnya kerajaan yang terlalu besar untuk bertahan. Pada akhirnya, pada abad ke-16, Majapahit benar-benar runtuh. Setelah serangkaian pemberontakan, perpecahan internal, dan serangan dari kerajaan lain, Majapahit tak mampu lagi bertahan sebagai kerajaan besar. Walaupun ada beberapa raja yang mencoba mengembalikan kejayaan Majapahit, kerajaan ini akhirnya hancur begitu saja, dan pusat kekuasaan berpindah ke kerajaan-kerajaan Islam yang lebih modern dan dinamis pada masa itu. Meskipun Majapahit jatuh, pengaruhnya tetap terasa dalam sejarah Indonesia. Banyak warisan budaya dan sistem pemerintahan yang masih dipakai dalam kerajaan-kerajaan selanjutnya. Meski demikian, keruntuhan Majapahit menunjukkan bagaimana sebuah kerajaan yang sangat besar dan kuat bisa jatuh akibat dari kombinasi faktor internal dan eksternal,
serta ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Jadi, keruntuhan Majapahit bukanlah sebuah kejadian yang mendadak, melainkan sebuah proses yang terjadi secara perlahan, dipicu oleh konflik internal, persaingan kekuasaan, serta perubahan besar dalam dunia perdagangan dan agama di Nusantara. Meskipun kerajaan ini akhirnya jatuh, kejayaannya tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah Indonesia. 5. Legasi Majapahit, jejak yang tak pernah hilang. Walaupun kerajaan Majapahit sudah runtuh pada abad ke-16, warisan dan pengaruhnya terhadap sejarah Nusantara dan bahkan dunia tidak pernah benar-benar hilang. Keruntuhan Majapahit mungkin menandai berakhirnya sebuah era kejayaan, tetapi legasi yang ditinggalkan sangat mendalam dan masih bisa kita rasakan hingga saat ini. Sebagai salah satu kerajaan terbesar di Asia Tenggara, Majapahit memberikan kontribusi luar biasa dalam berbagai aspek kehidupan, dari budaya, politik, hingga sistem pemerintahan. Majapahit mungkin telah runtuh, tetapi pengaruhnya tetap terasa, terutama dalam budaya Indonesia. Banyak konsep-konsep penting yang diperkenalkan oleh Majapahit yang terus mempengaruhi kehidupan politik dan sosial masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah gagasan tentang kesatuan Nusantara, sebuah visi untuk menyatukan seluruh wilayah di kepulauan ini dalam satu kerajaan besar, yang tercermin dalam Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada. Konsep ini terus menginspirasi pemikiran tentang Indonesia sebagai sebuah negara yang bersatu, meskipun berbeda suku, bahasa, dan budaya. Selain itu, Majapahit juga meninggalkan warisan budaya yang sangat kaya. Sastra, seni, dan arsitektur Majapahit masih dapat dilihat hingga hari ini, baik dalam bentuk bangunan-bangunan kuno, karya seni, maupun tulisan-tulisan yang menggambarkan kejayaan masa lalu. Candi-candi Majapahit, seperti Candi Penataran, Candi Jawi, dan Candi Panataran, masih berdiri kokoh sebagai saksi bisu kejayaan peradaban ini. Bahkan, Babat Tanah Jawi, sebuah karya sastra yang ditulis pada masa setelah Majapahit, menjadi salah satu sumber penting dalam menggali sejarah Majapahit dan Nusantara. Majapahit juga dikenal sebagai pusat kebudayaan yang berkembang pesat. Seni rupa, sastra, arsitektur, dan seni pertunjukan seperti wayang kulit dan gamelan adalah beberapa contoh warisan budaya yang hingga kini masih hidup dalam masyarakat Indonesia. Candi-candi yang dibangun pada masa Majapahit, terutama yang terletak di Jawa Timur, merupakan contoh arsitektur yang sangat maju pada masanya. Keindahan dan kemegahan bangunan-bangunan ini menjadi simbol betapa majunya peradaban Majapahit dalam hal seni dan arsitektur. Selain itu, kesusastraan Majapahit juga sangat berpengaruh, dengan karya-karya monumental seperti Negara Kertagama karya Prapanca dan Pararaton yang memberikan kita gambaran lengkap tentang sejarah kerajaan ini. Negara Kertagama, khususnya, sangat penting sebagai catatan sejarah yang menggambarkan kehidupan politik, sosial, dan budaya pada masa Majapahit, termasuk visi Gajah Mada untuk menyatukan seluruh Nusantara. Majapahit dikenal dengan toleransi beragama yang tinggi, meskipun kerajaan ini menganut agama Hindu-Buddha sebagai agama negara. Keberagaman ini juga mencerminkan kemajuan peradaban Majapahit dalam mengelola keragaman masyarakat yang hidup di bawah kekuasaannya. Agama Hindu dan Buddha berkembang pesat, namun kerajaan ini juga memberi ruang bagi kepercayaan lokal, yang kemudian menciptakan sinergi antara agama-agama tersebut dan adat budaya setempat. Keberagaman ini menjadi salah satu warisan budaya yang sangat kaya yang diteruskan oleh kerajaan-kerajaan berikutnya. Selain itu, Majapahit juga memainkan peran besar dalam penyebaran agama Hindu-Buddha di Asia Tenggara. Meskipun Islam akhirnya lebih dominan di Nusantara, pengaruh budaya dan agama Hindu-Buddha tetap terlihat dalam tradisi dan kebiasaan masyarakat Indonesia hingga saat ini, baik dalam ritual keagamaan maupun dalam budaya populer. Setelah runtuhnya Majapahit, kerajaan-kerajaan Islam mulai bermunculan, seperti Demak, Banten, dan Aceh, yang membawa perubahan besar dalam struktur sosial dan politik Nusantara. Namun, meskipun Majapahit sudah tidak ada lagi, pengaruhnya tetap hidup dalam banyak aspek. Banyak aspek pemerintahan, administrasi, dan sistem perundang-undangan yang diadopsi oleh kerajaan-kerajaan yang mengikuti Majapahit. Majapahit juga memberikan fondasi bagi konsep negara kesatuan, yang akhirnya menjadi visi yang diadopsi oleh Indonesia setelah kemerdekaan. Meskipun agama yang dominan berubah, namun gagasan untuk menyatukan berbagai pulau, suku, dan budaya dalam satu kesatuan negara tetap menjadi warisan yang berharga dari Majapahit. Majapahit juga meninggalkan pengaruh besar dalam hal perdagangan. Pada puncak kejayaannya, Majapahit menjadi pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara. Jalur perdagangan yang menghubungkan Majapahit dengan India,
Cina, dan negara-negara di Timur Tengah menjadi saksi bisu betapa kuatnya kerajaan ini dalam hal ekonomi. Barang-barang seperti rempah-rempah, sutra, dan barang mewah lainnya mengalir melalui pelabuhan-pelabuhan Majapahit yang menjadikannya pusat perdagangan utama di kawasan ini. Sistem ekonomi yang maju ini masih mempengaruhi perekonomian Indonesia hingga kini, terutama dalam hal perdagangan internasional dan hubungan ekonomi dengan negara-negara Asia. Majapahit bukan hanya menjadi warisan masa lalu, tapi juga sebuah simbol yang masih relevan dalam konteks modern. Keberagaman budaya dan agama, prinsip persatuan, serta semangat kejayaan yang dimiliki Majapahit terus menginspirasi masyarakat Indonesia. Bahkan, ada banyak kalangan yang menyebut Majapahit sebagai simbol dari cita-cita besar bangsa Indonesia untuk bersatu dalam keberagaman. Puncak kejayaan Majapahit sering dijadikan acuan dalam membangun kekuatan dan identitas nasional Indonesia. Dengan begitu banyaknya warisan yang ditinggalkan oleh Majapahit, tidak mengherankan jika kerajaan ini tetap dikenang sebagai salah satu peradaban terbesar di Asia Tenggara. Meskipun kerajaan ini telah runtuh, legasi Majapahit tetap abadi dalam setiap sisi kehidupan bangsa Indonesia, dari budaya, politik, hingga semangat untuk membangun kesatuan dan kemajuan. Sebuah warisan yang tak pernah hilang meski waktu terus berjalan. 6. Runtuhnya Majapahit, penyebab dan faktor penentu. Pada akhirnya, Majapahit yang besar dan berjaya harus mengalami keruntuhan. Meski kerajaan ini pernah menjadi pusat peradaban dan kekuatan besar di Asia Tenggara, berbagai faktor akhirnya menyebabkan kerajaan ini tidak dapat bertahan lama. Keruntuhan Majapahit bukan terjadi dalam semalam, melainkan melalui serangkaian kejadian yang saling berkaitan. Mari kita kupas lebih dalam tentang apa saja yang menjadi penyebab runtuhnya kerajaan ini. 1. Konflik internal, perebutan kekuasaan di dalam kerajaan. Setelah Hayam Wuruk meninggal pada tahun 1389, Majapahit mulai kehilangan kestabilan politik. Tidak ada lagi sosok pemimpin yang sekuatnya untuk menjaga kerajaan dalam keadaan utuh. Salah satu faktor terbesar yang menyebabkan runtuhnya Majapahit adalah perebutan kekuasaan di kalangan keluarga kerajaan dan para bangsawan. Anak-anak Hayam Wuruk yang masing-masing memiliki klaim terhadap tahta, terlibat dalam persaingan sengit untuk mendapatkan kekuasaan. Bre Wirabhumi, salah satu putra Hayam Wuruk, sempat menantang otoritas raja-raja berikutnya, dan konflik internal ini memicu ketegangan yang mengganggu kestabilan kerajaan. Dengan banyaknya perebutan kekuasaan, tidak ada lagi konsistensi dalam pemerintahan, dan Majapahit mulai kehilangan arah. Selain itu, ada juga perselisihan besar antara raja-raja yang mewarisi tahta. Misalnya, pada masa pemerintahan Raja Kertabhumi, konflik dengan Gajah Mada membuat sistem pemerintahan menjadi lemah. Banyak pejabat dan bangsawan yang merasa terancam dan memilih untuk keluar dari kerajaan, meninggalkan Majapahit tanpa dukungan kuat dari dalam. 2. Perpecahan wilayah, ketidakmampuan mengontrol teritorial. Majapahit pada puncaknya memang memiliki wilayah yang sangat luas, meliputi hampir seluruh Nusantara, termasuk sebagian besar Semenanjung Malaya, Bali, Sumatera, hingga ke Maluku. Namun, semakin besar wilayah yang dikuasai, semakin sulit pula bagi kerajaan untuk mengendalikan dan memerintah dengan efektif. Selain itu, perpecahan internal yang terjadi antara wilayah-wilayah yang jauh dengan pusat kerajaan, yakni Trowulan, menyebabkan beberapa daerah mulai menginginkan otonomi lebih besar. Wilayah-wilayah yang terpisah mulai merasa kurang diperhatikan oleh pusat, dan sebagian mulai melakukan pemberontakan atau beraliansi dengan kerajaan-kerajaan lain. Misalnya, Bali yang awalnya merupakan wilayah taklukan Majapahit, pada akhirnya mulai berontak dan tidak lagi sepenuhnya tunduk pada kekuasaan Majapahit. Begitu juga dengan beberapa kerajaan di Sumatera dan Kalimantan yang menganggap Majapahit sudah tidak lagi sekuat dulu, sehingga mereka mencoba merdeka atau membangun hubungan dengan kerajaan lain. 3. Kemunculan kerajaan Islam, Demak dan perubahan agama. Pada awal abad ke-15, kerajaan Demak yang berpusat di Jawa mulai muncul sebagai kekuatan baru yang mengancam Majapahit. Demak didirikan oleh Raden Patah, seorang keturunan Majapahit, tetapi dengan agama yang berbeda, Islam. Seiring dengan berkembangnya agama Islam di Indonesia, banyak wilayah yang sebelumnya berada di bawah pengaruh Majapahit mulai beralih ke agama Islam. Demak, sebagai kerajaan yang menganut agama Islam, semakin kuat dan memanfaatkan keadaan Majapahit yang sudah terpecah dan lemah. Serangan dari Demak pada awal abad ke-16 menjadi faktor penting yang mempercepat keruntuhan Majapahit. Pada tahun 1527,
Fathahillah dari Demak berhasil menaklukkan Sunda Kelapa, sekarang Jakarta, yang sebelumnya merupakan bagian dari pengaruh Majapahit. Ini semakin memperburuk posisi Majapahit, karena pengaruhnya di Jawa Barat dan pesisir utara Jawa mulai tergeser oleh kerajaan-kerajaan Islam. Majapahit yang tetap bertahan dengan agama Hindu-Buddha mulai terpinggirkan, dan ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman ini menjadikannya semakin rentan terhadap serangan dari kerajaan Islam yang semakin berkembang. 4. Ketergantungan pada jalur perdagangan dan ekonomi yang menurun. Majapahit pada masa kejayaannya sangat bergantung pada perdagangan internasional dan jalur perdagangan rempah-rempah. Namun, dengan berjalannya waktu, jalur perdagangan mulai berubah. Setelah kedatangan pedagang-pedagang Eropa seperti Portugis dan Belanda, pengaruh dan dominasi Majapahit dalam perdagangan mulai berkurang. Pergeseran pusat perdagangan yang sebelumnya didominasi oleh pelabuhan-pelabuhan Majapahit seperti Surabaya dan Trowulan, juga menyebabkan kerajaan ini kehilangan sumber daya ekonomi yang sangat penting. Ketika jalur perdagangan internasional beralih ke pelabuhan-pelabuhan yang lebih strategis dan aman, seperti Malaka yang dikuasai oleh kerajaan-kerajaan Islam, Majapahit kehilangan posisinya sebagai pusat ekonomi terbesar di Asia Tenggara. 5. Serangan dan invasi dari luar. Selain ancaman internal, Majapahit juga menghadapi tekanan dari luar. Salah satu peristiwa yang memperburuk keadaan adalah serangan dari kerajaan-kerajaan tetangga, terutama dari Demak, yang menjadi ancaman besar bagi kekuasaan Majapahit. Pada abad ke-16, Demak yang didukung oleh kerajaan-kerajaan Islam lainnya melakukan serangan besar-besaran ke wilayah-wilayah yang masih berada di bawah kekuasaan Majapahit. Perang yang terjadi di masa ini bukan hanya sekadar pertempuran militer, tetapi juga pertempuran ideologi, di mana agama Islam menjadi faktor penting dalam merebut kekuasaan. Dengan semakin lemah dan terpecahnya Majapahit, kerajaan ini tidak mampu bertahan dari serangan-serangan tersebut. Di sisi lain, perpecahan internal Majapahit membuatnya sulit untuk merespons dengan kekuatan yang cukup, dan akhirnya kerajaan ini pun runtuh. 6. Faktor alam, bencana alam dan kekurangan sumber daya alam. Selain faktor manusiawi, beberapa bencana alam yang terjadi juga ikut memperburuk keadaan Majapahit. Di akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15, Majapahit mengalami kekeringan, kerusakan pertanian, dan bencana alam lainnya yang mengganggu perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Kekurangan pangan dan sumber daya alam ini memperburuk ketidakstabilan sosial dan politik, dan semakin membuat kerajaan ini terpuruk. 7. Pelajaran dari sejarah Majapahit, menginspirasi bangsa dan masa depan. Walaupun Majapahit akhirnya runtuh setelah berabad-abad berdiri sebagai salah satu kerajaan terbesar di Asia Tenggara, sejarahnya menyimpan banyak pelajaran penting yang relevan untuk masa kini. Kita mungkin tidak bisa menghidupkan kembali kejayaan Majapahit, namun kita bisa mengambil hikmah dari apa yang telah terjadi pada kerajaan tersebut untuk membangun bangsa yang lebih kuat dan bersatu di masa depan. 1. Pentingnya kekuatan kepemimpinan yang bijaksana. Salah satu hal yang bisa kita pelajari dari runtuhnya Majapahit adalah pentingnya kepemimpinan yang kuat dan bijaksana. Di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk dan Gajah Mada, Majapahit mampu mencapai kejayaan luar biasa. Namun, setelah mereka wafat, tidak ada penerus yang mampu menggantikan kepemimpinan yang bijaksana dan visioner tersebut. Kerajaan mulai terpecah karena persaingan di kalangan elit dan perebutan tahta. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa sebuah bangsa atau organisasi yang besar memerlukan pemimpin yang tidak hanya kuat dalam memimpin, tetapi juga mampu menjaga kesatuan dan memprioritaskan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kepemimpinan yang tidak stabil atau terpecah belah bisa menjadi salah satu penyebab keruntuhan sebuah peradaban. 2. Menjaga persatuan dalam keberagaman. Majapahit dikenal sebagai kerajaan yang sangat beragam. Berbagai suku, agama, dan budaya hidup berdampingan di bawah satu atap kerajaan yang besar ini. Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada menjadi simbol dari tekad untuk menyatukan seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, menjadi satu kesatuan yang utuh. Namun, meskipun ada visi besar tentang persatuan, perpecahan internal yang disebabkan oleh kepentingan pribadi dan perebutan kekuasaan akhirnya melemahkan kerajaan ini. Ini adalah pelajaran penting bagi Indonesia masa kini. Keberagaman adalah kekuatan, bukan kelemahan. Tetapi, untuk menjaga keberagaman agar tetap harmoni, dibutuhkan kesadaran kolektif bahwa kita semua bagian dari satu bangsa yang harus saling menjaga dan menghargai perbedaan. 3. Kemampuan beradaptasi dengan perubahan zaman. Salah satu faktor penyebab keruntuhan Majapahit adalah ketidakmampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan besar yang terjadi, baik dalam hal perdagangan maupun agama.
Ketika kerajaan-kerajaan Islam mulai berkembang dan menggantikan Majapahit sebagai pusat kekuatan di Nusantara, Majapahit tetap berpegang teguh pada agama Hindu-Buddha yang semakin terpinggirkan. Demak, dengan agama Islam yang lebih segar dan progresif, berhasil merebut pengaruh Majapahit yang mulai pudar. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah pentingnya adaptasi terhadap perubahan zaman. Dunia terus berubah, dan kita harus siap untuk berinovasi, menerima hal-hal baru, dan tidak terjebak dalam masa lalu. Fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi adalah kunci agar kita bisa bertahan dan maju, baik dalam konteks politik, sosial, maupun ekonomi. 4. Kekuatan ekonomi sebagai pondasi bangsa. Majapahit pada masa kejayaannya sangat bergantung pada kekuatan ekonomi, terutama melalui jalur perdagangan yang menghubungkan Nusantara dengan India, Cina, dan berbagai negara Asia lainnya. Kejatuhan Majapahit juga dipicu oleh penurunan peranannya dalam perdagangan internasional setelah munculnya kekuatan baru, seperti Portugis dan Belanda, yang mulai menguasai jalur perdagangan rempah-rempah. Dari sini kita bisa belajar bahwa ekonomi yang kuat adalah fondasi utama sebuah negara untuk bisa tetap bertahan dan berpengaruh di dunia internasional. Indonesia, sebagai negara dengan sumber daya alam yang melimpah, harus menjaga kedaulatan ekonominya, tidak hanya mengandalkan satu sektor, tetapi memperkuat ekonomi berbasis inovasi, teknologi, dan industri yang beragam. 5. Membaca tanda-tanda dan mencegah keterlambatan. Keruntuhan Majapahit juga mengajarkan kita untuk membaca tanda-tanda dari sebuah perubahan dan bertindak cepat. Masalah internal, ketegangan politik, perpecahan wilayah, dan tekanan eksternal semua sudah ada jauh sebelum kerajaan itu runtuh. Namun, para pemimpin Majapahit saat itu terlambat untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Ini adalah pelajaran penting bagi kita semua, baik sebagai individu maupun sebagai bangsa. Jangan menunggu sampai masalah menjadi besar dan tak terkendali. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Jika kita bisa membaca situasi, mengidentifikasi masalah sejak dini, dan melakukan langkah-langkah yang tepat, kita bisa menghindari keruntuhan seperti yang dialami Majapahit. 6. Warisan yang tak terhapuskan. Menjaga identitas bangsa. Terlepas dari kejatuhan Majapahit, warisan budaya, sistem pemerintahan, seni, dan sastra yang ditinggalkan tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas bangsa Indonesia. Banyak aspek kebudayaan yang berasal dari era Majapahit, seperti gamelan, wayang, seni ukir, dan sastra seperti Negara Kertagama, masih hidup dan berkembang hingga hari ini. Pelajaran dari Majapahit adalah bahwa meskipun sebuah kerajaan atau peradaban bisa runtuh, warisan budaya yang positif tetap akan abadi dan terus menginspirasi generasi-generasi berikutnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan bangsa, karena ia adalah bagian dari jati diri kita sebagai bangsa. Menyongsong masa depan dengan semangat Majapahit. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia tentu bisa mengambil banyak pelajaran dari perjalanan panjang Majapahit. Meskipun kerajaan ini akhirnya runtuh, namun semangat persatuan, keberagaman, dan kemajuan yang dimilikinya terus hidup dalam sejarah kita. Kini saatnya bagi kita untuk menjaga persatuan, beradaptasi dengan perubahan, memperkuat ekonomi, dan menjadikan warisan budaya sebagai pijakan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Majapahit mengajarkan kita bahwa kejayaan sebuah bangsa tidak ditentukan oleh seberapa besar wilayah yang dimiliki, tetapi seberapa kuat bangsa tersebut menjaga nilai-nilai kebersamaan dan mampu bertahan di tengah perubahan zaman. Seperti Majapahit yang pernah bersinar terang, semoga Indonesia bisa terus menjadi bangsa yang besar, bersatu, dan mampu menginspirasi dunia. Jadi, meskipun Majapahit akhirnya jatuh, kerajaan ini tetap menjadi bagian dari sejarah yang tidak terlupakan. Dari kejayaan yang luar biasa hingga kejatuhan yang penuh misteri, perjalanan Majapahit menunjukkan bagaimana kekuatan dan kejayaan bisa diraih, namun juga bisa hilang. Kini, kita hanya bisa mengenang kejayaan Majapahit sebagai bagian penting dari identitas bangsa Indonesia. Apa pendapatmu tentang kerajaan ini? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di bawah, dan sampai jumpa di cerita sejarah menarik selanjutnya. Kalau kamu suka konten sejarah seperti ini, pastikan untuk like, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Kita akan terus jelajahi kisah-kisah menarik lainnya dari sejarah Nusantara.